Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir yang menerjang Desa Ketitang Wetan, Pati menyebabkan petani garam merugi miliaran rupiah. Bukannya kabur, seorang pencuri malah tertidur di pos ronda usai mencuri motor di Klaten. Diduga jadi korban salah tangkap dan dituduh membuang bayi. Siswi SMK di Boyolali lapor Propam. Seorang pengacara ditemukan terkubur di hutan Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap. Korban dibunuh sejak 2 pekan lalu. Kini polisi sudah menangkap 2 orang pelaku, namun motif pembunuhan masih didalami. Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap, Banyumas, serta warga berusaha menggali tanah di area hutan di Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap. Penggalian di area seluas 4 meter ini dilakukan untuk mencari seorang warga yang diduga telah dikubur. Setelah 2 jam, tim akhirnya menemukan jasad Aris Munadi yang berprofesi sebagai pengacara di kedalaman kurang dari 1 meter. Kasus ini terungkap dari adanya laporan polisi terkait adanya orang hilang yang sudah tidak kembali ke rumah selama 3 minggu. Polisi kemudian membentuk tim dan langsung memeriksa saksi dan melacak korban hingga akhirnya ditemukan terkubur di hutan. Terjadi suatu peristiwa pidana, yang mana perbuatan pidana tersebut mengakibatkan korban AM itu meninggal dunia. Kemudian dari serangkaian penyelidikan dapat kita temukan bahwa korban AM itu ditemukan sudah meninggal, dikubur di hutan di Kubang Kangkung, Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka pelaku pembunuh Aris Munadi. 2 tersangka yakni kakak beradik Sayudi dan Juwanto. Tersangka Sayudi berperan sebagai eksekutor, sementara Juwanto berperan membantu menguburkan jasad korban di hutan. Hasil pemeriksaan juga, korban dihabisi dengan menggunakan sebatang kayu. Jadi ada 2 tersangka rekan-rekan, yaitu inisial S dan J, ya. Jadi tadinya saksi sudah kita tingkatkan menjadi tersangka. Ya, ini sekarang hari ini sedang kita dalami rekan-rekan karena kita melakukan pemeriksaannya beberapa saksi-saksi ini secara maraton untuk bisa menentukan motif dan juga hal-hal terbaru nantinya. Tentunya nanti akan kami update kembali kepada rekan-rekan semua. Jadi seperti itu. Jasad korban kini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Kalangwangkal. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan intensif untuk mengetahui motif mengapa pelaku menghabisi nyawa korban. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Jika biasanya pencuri langsung kabur usai beraksi, lain halnya dengan pencuri motor di Klaten. Berhasil menggondol motor korban, pelaku malah tertidur lelap di pos ronda. Lucunya, saat ditangkap, pelaku sulit dibangunkan. Ada-ada saja kelakuan pencuri sepeda motor yang satu ini. Usai beraksi, ia tertidur pulas di salah satu pos ronda daerah Boyolali. Meski dibangunkan, tak ada respon. Motor curian pun terparkir tepat di samping pos ronda. Ia akhirnya digelandang ke Polsek Jogonalan. Dari pengakuan pelaku, ia mencuri motor saat melintas di daerah macet pada 12 Desember lalu. Saat itu korban warga Tasikmalaya, Jawa Barat diminta untuk mendorong motor pelaku yang mogok. Berdalih tukar posisi agar korban tidak kelelahan mendorong motor, pelaku langsung tancap gas dan membawa kabur motor korban. Jadi saat diamankan, pelaku sedang istirahat atau tidur di pos ronda di wilayah Boyolali. Di tengah persawahan, kemudian pelaku minta tolong untuk bergantian mendorong korban dari belakang. Kurang lebih sekitar 4 meter, kemudian pelaku langsung tancap gas untuk melarikan diri
dan mengendarai sepeda motor warna putih. Dua motor pelaku dan korban kini ditahan sebagai barang bukti kejahatan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Diduga mengaku mendapat perlakuan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian, seorang remaja putri, siswi sebuah SMK di Kabupaten Blora, melaporkan kasusnya ke Propam Polda Jawa Tengah. Korban yang masih berusia 16 tahun itu diduga jadi korban salah tangkap dan dituduh membuang bayi. Didampingi keluarga dan kuasa hukum, pelajar SMK di Kabupaten Blora mendatangi Polda Jawa Tengah. Kedatangannya ini untuk melaporkan terkait adanya tindakan asal tuduh dari polisi yang menudingnya telah membuang bayi. Tindakan kesewenang-wenangan yang dialami korban diduga kuat melibatkan oknum polisi, petugas medis Puskesmas Jepon, serta oknum KD setempat. Kasus berawal dari adanya temuan sesosok bayi di semak-semak di tepi jalan Desa Semanggi, Kecamatan Jepon pada Jumat 4 April lalu. Dari penemuan bayi itulah korban yang masih duduk di bangku sekolah kelas 9 SMK ini kemudian didatangi sejumlah polisi bersama aparat desa dan petugas medis ke kediamannya dan langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan. Yang saya laporkan ke Propam ini adalah penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power, di mana saudari Rifa ini sebelumnya tidak pernah diperiksa. Tahu-tahu didatengin, disuruh telah. Yang mana padahal anak ini masih virgin. Nah, di sini kita ke Propam untuk menuntut keadilan. Apakah tepat, apakah benar polisi berperilaku demikian? Karena menurut keyakinan dan pengetahuan kita, setidak-tidaknya polisi ketika melakukan tindakan harus mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Atas tindakan ini, korban lalu diperiksa ke RSUD Sutiono Blora untuk dilakukan pemeriksaan kepastian atas kondisi korban. Hasil dari pemeriksaan medis bahwa korban tidak pernah hamil. Selamatan, kok di sana kok ngatan sanjangnya cek kesehatan, ya Mbak, tidak apa-apa ngotot. Warga berharap Polda Jawa Tengah bisa memberikan keadilan bagi korban, termasuk mengembalikan kehormatannya karena telah rusak akibat tuduhan yang tidak terbukti. Sementara pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Sakit hati karena gaji dinilai kecil, seorang mantan karyawan mencuri mobil pikap bosnya. Namun kurang dari 24 jam, ia keburu ditangkap sebelum sempat menjual mobil curian. Kurang dari 24 jam, Budi, warga Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap lantaran mencuri mobil milik mantan bosnya. Tak sendiri, ia bersama rekannya, Iwan, warga Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya ditangkap di wilayah Sidoarjo dengan barang bukti mobil pikap. Melakukan pengejaran untuk mengambil mobil di Sidoarjo dengan korban, kemudian melakukan penyelidikan dan diamankan 2 orang atas nama BBS dan IF. Kemudian dari 2 orang ini ternyata salah satunya adalah mantan driver atau sopir dari korban, yang mana merasa pada saat bekerja merasa tidak pas sehingga dendam akhirnya mengambil mobil. Begitu juga tersangka satunya ini mengikuti karena kebutuhan ekonomi atau butuh uang. Di hadapan petugas, pelaku mengaku mencuri mobil mantan bosnya karena sakit hati, tak mendapat upah yang layak. Ia pun nekat mencuri dan menggadaikan mobil operasional kafe. Ya karena itu bayarnya kurang pas. Ya seharusnya kalau gajinya kurang pas loh kamu minta Pak dinaikkan gajinya, kan gitu toh? Betul nggak? Iya kan Pak, saya nggak betah kerja di sini, gajinya kurang gitu dong. Oke, bukan berarti harus nyuri mobil. Rencana mobil mau dijual kemana? Belum tahu, yang penting jangan dulu kan karena dendam itu. Di sisi lain, mantan bosnya membantah pernyataan pelaku. Pemilik Babalu Cafe Purwodadi itu mengatakan pelaku tidak bekerja tetap tetapi membantu operasional kafe selama 2 bulan dengan gaji berapa saja.
Sebenarnya bukan anak buah atau karyawan saya, tidak. Dia itu kenal sama saya di UA Facebook, dia minta bantuan untuk bikin FB Group itu gimana. Dia datang, dia ngomong sama saya, Mas saya boleh bantu-bantu di sini enggak? Iya enggak apa-apa kalau mau bantu-bantu. Masalah gaji jangan dipikir Mas, saya yang penting bantu Mas Anto enggak apa-apa, dari saya pada nganggur di rumah enggak ada kerjaan gitu kan ya. Ya kalau saya suruh tetap kasih uang enggak juga gitu. Dan saya... Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.